nama aku Yumiliana Christine Dwi Gustina. Kalau di sekolah, aku biasanya dipanggil Yumi. Nah Sobat Talent, kali ini aku akan menjadi pembawa acara dalam acara The Talent School. Sobat Talent, bintang tamu kita kali ini berasal dari SMA Negeri 2 Sampit yang biasa dikenal dengan Smanda. Nah Sobat Talent, sebelum masuk dalam sesi bincang-bincang, ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum itu, mari kita berkenalan dulu sama bintang tamu kita ini. Nah, untuk kakak yang cantik ini dipersilahkan Kak. Halo Sobat Talent, perkenalkan aku Fania Putri Arvanda Kurnia, biasanya dipanggil Fania, dan saat ini aku sedang duduk di kelas 11 jurusan IPS di SMA Negeri 2 Sampit. Thank you. Halo Sobat Talent, perkenalkan nama aku Cahaya Cinta Cinari Kasih. Kalau di sekolah aku biasa dipanggil Aca. Saat ini aku sedang duduk di bangku kelas 10 IPA 2. Halo Sobat Talent, perkenalkan nama aku Diva Diaul Haq. Kalian bisa panggil aku Diva. Kalau di sekolah aku duduk di kelas 11 IPA 1. Halo Sobat Talent, perkenalkan nama aku Muhammad Habibi Mubarok, biasa dipanggil Habibi. Sekarang aku duduk di kelas 12 ruang IPA 1. Halo Sobat Talent, perkenalkan nama aku Dimas Oki Sriwijaya Saputra, panggil aku Dimas. Sekarang aku duduk di kelas 12 IPA 2. Oke Sobat Talent, jadi tadi kita udah kenalan ya sama bintang tamu kita yang kece ini. Nah Sobat Talent, sekarang kita masuk nih ke sesi bincang-bincangnya. Nah Kak Fania, aku mau tanya dong Kak, ngomong-ngomong soal sekolah nih Kak, Eskul di Semanda itu apa aja sih Kak? Oke, gini ya Sobat Talent, ekskul di Semanda itu banyak sekali. Dan kalau dihitung-hitung ada sekitar 26 ekskul yang sudah pasti ada di Semanda. Yang pertama kita punya ada taekwondo, ada basket, voli, kita juga punya LCC 4 pilar, kemudian ada debat bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, kemudian kita punya karya ilmiah remaja, kemudian tari tradisional dan juga modern, dan yang baru-baru ini, yang baru launching tahun 2020, kita punya prestasi daring, yang dimana di ekskul prestasi daring ini udah menghasilkan banyak sekali siswa berprestasi, yang pasti nggak hanya di daerah, nasional, bahkan bisa sampai internasional. Wow, tepuk tangan dulu dong Sobat Talent. Nah, Kak, kalau kakak sendiri nih, ekskulnya ikut apa Kak? Oke, kalau aku sendiri selain sekolah ya, aku pernah ikut ekskul tari tradisional karena aku anak seni banget, dan juga yang akhir-akhir ini aku ikutin dan lagi hektik-hektiknya adalah ekskul debat bahasa Indonesia dan juga LCC 4 pilar. Oke, nah Kak, yang menarik perhatian aku itu LCC 4 pilar nih Kak. LCC 4 pilar itu ngapain aja sih Kak? LCC 4 pilar. 4 pilar dalam berbangsa dan bernegara itu adalah yang pertama ada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, kemudian ada juga Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI yang nantinya akan dilombakan menjadi lomba cerdas cermat di gedung MPK kalau nasionalnya. Dan sebelumnya Semanda ini juga pernah menjuarai LCC ini juara 2 di tingkat nasional di gedung MPR, dan semoga tahun ini kita bisa menyusul prestasi kakak-kakak sebelumnya. Wow, keren banget ya Sobat Talent. Itu juga menjunjung nasionalisme kita nih. Nah, sekarang aku mau beralih nih ke Kak Diva. Kak Diva selain belajar, kegiatannya di sekolah apa sih Kak? Oke, untuk aku selain kegiatan belajar di sekolah dan di rumah, karena kita sekarang lagi daring ya, aku mengikuti ekskul monolog yang dimana ekskul tersebut baru aktif nih di tahun ini karena di tahun-tahun kemarin kan pandemi, jadi kegiatan kita terhambat gitu. Jadi ekskul monolog ini adalah kegiatan berdrama, beda sama drama-drama yang pernah kalian tonton. Bedanya kalau monolog ini dilakukan oleh satu orang aja, tapi dia bisa memainkan lebih dari satu karakter atau watak Sobat Talent. Oke, keren banget ya Sobat Talent. Jadi satu orang bisa memainkan beberapa karakter. Nah, sekarang tadi kan kita udah berbincang ya sama kakak-kakak yang cantik ini. Sekarang kita beralih nih ke kakak yang ganteng. Nah, Kak Dimas, jadi Kak Dimas ini kegiatannya di sekolah selain belajar apa aja sih Kak? Sama boleh dong ceritain pengalamannya dalam ikut eskul. Kalau untuk aku sendiri sih, aku mengikuti kompetisi Sains Nasional Informatika. Ya, alhamdulillah sih kemarin aku mendapatkan juara 1 kompetisi Sains Nasional Informatika pada tingkat provinsi yang pada akhirnya
yang pada akhirnya mewakili Kalimantan Tengah untuk ke jenjang nasional. Nah, untuk pengalaman sendiri, aku kemarin nih ada pengalaman nih, cerita menarik. Jadi pada waktu mengerjakan soal, tiba-tiba Zoom-nya mati nih teman-teman. Terus aku panik banget tuh. Apalagi kan ada peraturan yang mengatakan kalau misalnya tidak boleh ada kecurangan. Kalau ada kecurangan akan didiskualifikasi. Jadi aku cepat-cepat ngubungin ke operator sekolah untuk ngubungin ke operator pusat. Jadi untungnya itu cepat banget untuk diselesain. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terus nih aku kasih tips nih untuk sobat talent di rumah. Jadi untuk tips dari aku itu soalnya kan kompetisi sains nasional kan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten, provinsi hingga ke nasional. Jadi kalau untuk sobat talent di rumah ingin memenangkan kompetisi sains nasional yaitu untuk harus komitmen dalam belajar. Walaupun sedikit, yang pasti harus tetap belajar setiap harinya. Terus sharing-sharing juga dengan teman-teman di luar daerah. Apalagi kan teman-teman kita di luar daerah kan pengalaman mereka lebih banyak dari kita. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk minta bantuan dari mereka. Terus juga jangan lupa sisakan ruang untuk keyakinan kita masing-masing. Terus juga yang paling penting minta dukungan dengan orang tua, guru dan teman-teman di rumah. Oke, jadi itu Sobat Talent pengalaman Kak Dimas ikut KSN Informatika. Nah, sekarang aku mau beralih ke Kak Fania nih, Kak Fania. Kan tadi Kak Dimas sudah nyebutin prestasinya udah pernah diraih. Nah, kalau boleh nggak sebutin lagi dong prestasi yang ada di Semanda nih, Kak Fania? Kalau ngomong-ngomong soal prestasi ya, Semanda ini kan tadi udah disebutkan oleh Yumi segudang prestasi ya. Nih, jadi banyak sekali prestasi-prestasi Semanda yang tentunya nggak bisa aku sebutin semuanya, tapi ini ada beberapa prestasi, yaitu yang pertama kita pernah juara 2 LCC 4 pilar tadi yang telah aku sebutin, itu nasional di gedung MPR. Kemudian kita juga pernah menjadi juara 1 penelitian di UGM dan mendapat penghargaan dari Goldtech Singapura nih. Wow, tepuk tangan dulu dong. Nah, nggak cuma itu, kita juga pernah menjadi peringkat 10 pembelajar matematika ISTEM di Jerman, dan juga yang baru-baru ini ya, yang lagi hangat-hangatnya, kita 3 kali juara dunia berturut-turut mewakili Indonesia dalam acara World Food Day yang dilaksanakan oleh FAO di tahun 2021. Wow, Sobat Talent, keren banget kan Semanda ini memiliki prestasi dari bidang regional, nasional maupun internasional nih Sobat Talent. Nah, Kak Fania, ngomong-ngomong kan kita sekarang kan lagi belajar di masa pandemi nih ya Kak Fania. Boleh dong ceritain perubahan apa sih yang Kakak rasain waktu belajar sebelum dan sesudah pandemi? Oke, kalau kita ngomongin masalah enak nggak enaknya ya, kalau nggak enaknya pasti kita nggak ketemu sama teman-teman, padahal kan kalau kita sekolah itu yang bikin kita semangat adalah teman-temannya, dan juga kita jadi susah berinteraksi dengan guru, apalagi kalau pembelajaran kan kita perlu interaksi ya Sobat Talent, kayak misalnya untuk bertanya-tanya, itu sekarang jauh jadi lebih terbatas, dan itu dia sih nggak enaknya. Tapi untuk overall aku bisa saja untuk menyesuaikan diri dengan pembelajaran daring ini. Tapi karena kita nih generasi muda, kita harus bisa melihat segala sesuatu itu dari positif side-nya. Yaitu ketika kita pembelajaran daring, kita ini diberi kesempatan untuk lebih jauh menggali lagi mengenai pembelajaran melalui internet. Nah, itu dia sisi positifnya. Oke Sobat Talent, dan aku yakin juga Sobat Talent ngerasain apa yang Kak Fania rasain ya. Nah, Sobat Talent, jadi setelah ini akan ada performance dari kakak-kakak yang ada di sini. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Aku ingin Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat
diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Yang menjadikannya tiada. Wow, keren banget ya Sobat Talent. Musikalisasi puisi yang udah dibawain tadi. Nah, Sobat Talent, kita balik lagi nih ke sesi bincang-bincangnya Sobat Talent. Tadi kan Kak Dipa udah keren banget dibawain puisinya dengan penuh penghayatan. Nah, Kak Dipa, boleh dong kasih tahu arti dari puisi yang Kakak bacain tadi apa dan ditunjukkan untuk siapa sih? Oke, jadi isi puisi tersebut menyampaikan tentang perasaan seseorang yang mencintai orang tersayang dengan ikhlas tanpa meminta dan mengharapkan imbalan apapun. Dan puisi ini kami persembahkan untuk orang tua kami, semua guru-guru yang kami cintai dengan cara menunjukkan semua prestasi-prestasi yang kami capai. Oke, itu Sobat Talent. Makna dari puisinya tadi tuh sangat indah banget ya Sobat Talent. Nah, sekarang kita beralih nih ke gitaris kita yang kece ini yang tadi udah ngiringin lagunya keren banget.
Nah, Kak Habibi. Kak Habibi kalau di sekolah ikut ekskul apa nih Kak Habibi? Kalau aku ekskulnya itu ikut gitar solo. Oke, Sobat Talent. Kak Habibi ini ikut ekskul gitar solo. Nah, Kak Habibi boleh nggak sih ceritain Kak gimana proses Kakak dalam cipta lagu yang udah menghasilkan lagu sekeren tadi? Kalau prosesnya sih ya itu spontan aja. Karena emang kebetulan jadwal ekskul antara gitar solo, monolog, dan puisi itu kan barengan. Dan aku sering-sering dengar teman-teman yang ngebawain puisi dan aku tuh iseng aja gitu untuk ngulik-ngulik nyari nada untuk ngiringin sebuah puisi. Oke, keren banget ya Sobat Talent. Berawal dari spontan bisa menghasilkan lagu yang sekeren tadi. Nah, Sobat Talent, sekarang kita bakal beralih nih ke Kak Aca. Nah, Sobat Talent, jadi Kak Aca ini adalah seorang penulis. Boleh dong Kak ceritain Kak kegiatan literasi Kakak di sekolah itu kayak gimana? Boleh banget dong Kak. Jadi Sobat Talent semua, selain belajar, aku di sekolah juga mengikuti kegiatan literasi nih. Jadi di SMA Negeri 2 Sampit ini ada yang namanya kegiatan literasi. Dan literasi itu aku banget, karena aku juga seorang penulis dan hobi banget nih baca buku. Jadi aku sangat excited dengan program literasi yang ada di sekolahku, gitu. Oke, jadi kayak gitu ya Sobat Talent. Nah, Kak Aca kan seorang penulis ya Kak. Boleh dong Kak tunjukin karya yang udah Kakak hasilkan dan spoiler dong mungkin satu novel Kakak. Boleh banget dong Kak. Jadi aku punya beberapa novel yang udah terbit. Ada Long Distance Relationship terbit di penerbit Laditi Karya. Terus ada Putih Biru terbit di penerbit Ruang Aksara. Ada Kumpulan Cerpen dan ada Reti Saleh yang terbit di penerbit Cahaya Pelangi Media. Nah, aku mau spoiler dikit nih salah satu novel aku yang judulnya Putih Biru. Nah, Putih Biru ini menceritakan tentang kegiatan aku, suka duka aku, temen dan guru selama di sekolah gitu, Kak. Oke, keren banget ya Sobat Talent. Kak Aca ini sudah menghasilkan banyak buku nih. Nah, Kak Aca kasih tahu dong ke Sobat Talent di rumah gimana sih tipsnya biar suka nulis ala Kak Aca. Boleh banget dong Kak. Jadi pertamanya itu dulu aku suka nulis itu iseng-iseng aja tapi lama-kelamaan jadi hobi dan sekarang jadi suka banget sama nulis. Dan buat tipsnya, buat Sobat Talent semua yang ingin mulai menulis, yang pertama jangan pernah takut untuk mencoba dan gagal karena kegagalan adalah guru terbaik. Yang kedua, perbanyak membaca. Karena menulis ini kita butuh membaca buat ide-ide di tulisan kita. Yang terakhir, Sobat Talent semua jangan berpatokan pada pembaca, harus punya prinsip menulis untuk selesai bukan untuk dibaca banyak orang dan harus bisa menghargai karya sendiri gitu. Oke, keren banget ya tips dari Kak Aca. Nah, sekarang kita bakal beralih lagi nih Sobat Talent ke Kak Fania. Kak Fania boleh dong sebutin nih prestasi yang pernah Kakak raih. Oke, terima kasih Ayumi. Untuk prestasi aku sendiri pribadi dalam jangka waktu 1 tahun terakhir ini, aku pernah menjuarai juara 1 lomba pidato yang dilaksanakan oleh Dispora. Kemudian aku juga pernah mewakili Kotim bersama 3 temanku lainnya untuk ikut pelatihan di Palangkaraya dan alhamdulillah menjadi 10 peserta terbaik di sana. Kemudian kemarin juga aku baru aja dapat juara 2 lomba bintang vokalis ketika HUT Kotim, dan yang sekarang yang lagi aku jalanin ini adalah aku lolos tahap akhir di pertukaran pelajar ke Amerika Serikat dan sekarang aku lagi nyiapin berkas-berkas untuk memenuhi berkas keberangkatan nanti. Sobat Talent, keren banget kan. Terus lolos juga nih ke Amerika, impian semua orang banget gak sih? Nah, oke Kak. Oke Sobat Talent. Jadi kan kita sudah berbincang-bincang panjang nih sama kakak-kakak yang ada di sini nih. Nah, Sobat Talent, ternyata kakak-kakak di sini udah menyiapkan nih penampilan terakhirnya untuk Sobat Talent di rumah nih. Tapi sebelum itu, Kak Fania ini mau nyampein pesan dulu nih buat Sobat Talent di rumah. Oke Sobat Talent, karena sekarang kita tuh ada di masa pandemi ya, yang dimana segala sesuatu tuh serba terbatas. Nah,
Dengan adanya batasan-batasan dalam melakukan kegiatan itu bukan berarti kita tuh tidak bisa berprestasi. Kita tuh harus tetap bisa berprestasi di masa pandemi. Malah di sini kita dituntut sebagai generasi muda, kita harus bisa survive di era pandemi ini. Dan dengan segala sesuatu yang dibatasi, bukan berarti kita tuh harus berdiam diri tanpa melakukan apapun. Justru kita diberi kesempatan lebih banyak lagi untuk surfing, lebih banyak lagi untuk cari-cari tentang pembelajaran dan lain sebagainya macamnya di internet melalui pembelajaran daring di masa pandemi ini. Oke, jadi satu hal yang aku tangkap ya dari Kavania ini, meskipun di masa sekarang kita tuh terbatas nih buat ngelakuin sesuatu, tapi bukan berarti kita sebagai pelajar terbatas juga dalam berprestasi. Intinya tuh jangan sampai menyerah ya Kak sama keadaan yang sekarang. Nah Sobat Ellen, maka dari itu setelah ini ada penampilan dari Kak Habibie dan Kak Fania, yaitu Jangan Menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Oke, untuk kakak-kakak di sini, aku mau menyampaikan terima kasihku sebesar-besarnya nih untuk kakak-kakak di sini yang udah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara kali ini. Nah, Sobat Ellen, sampai jumpa di lain kesempatan ya Sobat Ellen. Bye-bye.